Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat tanpa kurang satu apapun. Baik, kali ini pada mata kuliah data analitik ini kita akan membahas tentang data analitik life cycle dan data analitik maturity. Kalau kita berbicara tentang data analitik life cycle, berarti kita berbicara tentang bagaimana kita mendefinisikan peta jalan tentang bagaimana kita menghasilkan, mengumpulkan, memproses, menggunakan, serta menganalisis tentang data-data yang sudah kita dapatkan tadi, sehingga menjadi sebuah informasi gitu ya, untuk mencapai tujuan bisnis. Nah, di dalam data analitik life cycle ini ada beberapa fase gitu ya. Yang pertama adalah discovery, lalu data preparation, lalu ada model planning, ada model building, operasional, dan communicate result. Nah, sekarang kita coba membahas dari masing-masing tahapan atau siklus hidup tersebut ya. Yang pertama adalah discovery. Artinya apa? Di sini kita harus sebagai seorang data analis gitu ya, atau sebagai seorang ilmuwan data, kita harus belajar bagaimana kita mencari dan menyelidiki tentang fakta-fakta atau masalah-masalah yang ada pada bisnis tersebut. Nah, gitu. Jadi kita harus mengidentifikasi tentang problemnya apa sih gitu, sehingga kita perlu menganalisa data, lalu kita membuat sebuah informasi untuk mendukung tadi ya kebutuhan bisnis atau bahkan mendukung sebuah keputusan bisnis. Nah, misalnya apa contohnya? Misalnya kita memahami dulu nih sebenarnya domain bisnis kita ini apa sih gitu ya. Nah, kita harus tahu dulu nih, oh ternyata misalnya dalam sebuah perusahaan kita ini adalah perusahaan tentang logistik gitu lah ya. Logistik bagaimana mengirimkan barang dari satu tempat ke satu tempat yang lain, atau dari kita bisa selain mengirimkan barang, kita juga ada namanya menyimpan barang di sebuah gudang gitu ya. Kita menyediakan jasa tersebut, jasa pengiriman, jasa pergudangan gitu ya. Nah, kita harus tahu dulu nih bisnisnya dulu. Nah, setelah itu kita harus tahu dulu kira-kira masalahnya apa sih gitu ya. Masalahnya apa atau problemnya apa, sehingga kita bisa identifikasi dulu nih masalah-masalah yang terjadi pada bisnis-bisnis yang ada di perusahaan kita. Kita ambil contoh misalnya pergudangan gitu ya. Kita mau tahu misalnya lead time dari barang, misalnya pengeluaran barang deh ya. Misalnya tadi kita kan ada dua jasa nih, pengiriman barang dan misalnya penyimpanan barang. Misalnya kita ambil untuk bisnis yang pergudangan ini, penyimpanan barang ini, warehousing. Nah, kita mau tahu, misalnya ini kenapa sih setiap pengeluaran barang ini kok lead time-nya lambat gitu ya. Nah, kita harus tahu dulu. Nah, sehingga kita bisa mencatat nih, kita mau tahu dari mulai barang itu di order gitu ya, sampai dengan barang itu dikeluarkan berapa lama. Sehingga kita bisa tahu nih, dari order masuk, sampai dengan mungkin proses pengambilan barang dari setiap lokasi yang ada di dalam gudang gitu ya. Nanti dari lokasi setiap gudang ini kita mungkin ada packaging, kita nge-pack gitu ya, barang yang sudah kita ambil kita packaging, dan misal kita sampai barang yang sudah di packaging kita load ke dalam atau kita masukkan ke dalam mobil atau kendaraan yang mengangkut barang tersebut, sampai dengan nanti barang itu tiba di customer atau di pelayanan. Nah, itu kita bisa tracking semua. Nah, atau ada juga misalnya kita mau tahu misalnya barang-barang mana saja yang mungkin mengendap di gudang terlalu lama. Nah, itu kita bisa cek tuh. Nah, karena itu bisa berimpact ya. Mungkin kalau barang itu terlalu lama, nanti impact-nya seperti apa pada bisnis. Nah, itu kita perlu tahu juga tuh identifikasi problemnya. Nah, sehingga kita bisa tahu data-data apa saja sih yang memang kita butuhin gitu. Nah, selanjutnya adalah data preparation. Ketika kita sudah tahu nih identifikasi problemnya seperti apa, kita tahu konteksnya, kita sudah paham
dan kita tahu tentang bagaimana sumber data yang kita butuhin gitu ya, sehingga kita bisa dapetin datanya dan kita menyiapkan datanya dari mulai pertama kita ekstrak datanya, kira-kira mana data-data yang memang dari sekian mungkin sekian puluh kolom atau sekian ratus kolom atau bahkan sekian ratus baris, kita harus cek dulu kan, mungkin dari sekian kolom ini mana aja yang diperlukan, mana yang memang tidak diperlukan gitu ya. Nah, ini harus kita siapkan dulu. Nah, terus kita bagaimana nanti kita melakukan transformasi data ini gitu ya. Bisa ada data-data yang mungkin saya ingin melihat berdasarkan bulan, tahun gitu ya. Nah, itu ternyata data yang kita terima itu mungkin tidak mencakup informasi tersebut gitu ya. Maka kita perlukan melakukan transformasi gitu ya. Nah, dan lain sebagainya. Ini perlu diperhatikan juga dalam fase data preparation gitu ya, teman-teman. Nah, setelah sudah melakukan data preparation, selanjutnya adalah model planning. Artinya apa? Di sini kita bisa melakukan identifikasi model nih. Kira-kira model apa sih yang memang kita bisa terapkan pada data ini gitu ya, pada data ini untuk melakukan apa? Apakah untuk pengelompokan, pengklasifikasian, atau misalkan menemukan hubungan dalam data gitu ya, tergantung dari tujuan proyek tersebut atau dari tujuan dari bisnis tadi ya. Nah, dalam fase ini nih, setiap hipotesis ini nanti setiap fase ini nanti kita atau tim mengacu pada hipotesis yang dikembangkan dalam fase pertama. Jadi dalam fase tadi identifikasi problem tadi. Kira-kira kenapa sih ini misalnya lead time tadi ya? Lead time ini apakah berapa lama lead time ini, apakah ada pengaruhnya dengan apa ya, faktor-faktor tertentu dalam bisnis tadi ya. Nah, sehingga kita bisa menjawab tadi hipotesis-hipotesis yang ada pada fase pertama tadi. Nah, ketika sudah mengerti tadi model planningnya atau model yang akan kita bangun seperti apa, yang akan nanti kita bangun seperti apa gitu ya. Selanjutnya adalah model building. Artinya apa? Di sini tim perlu tadi mengembangkan pengumpulan data yang sudah kita collect tadi, kita kumpulkan. Nah, untuk apa? Tujuan untuk melakukan pelatihan, pengujian, dan lain sebagainya gitu ya. Bisa data yang sudah kita terima, kita training datanya, sehingga dijadikan sebuah analisis data gitu ya. Nah, itu namanya model building di sini. Lalu yang kelima itu adalah communicate result. Artinya apa? Kita atau tim perlu membandingkan hasil pemodelan dengan kriteria yang ditetapkan nih untuk keberhasilan atau kegagalan dari analisa atau tujuan proyek yang kita buat ini. Artinya apa? Di sini kita bisa mempertimbangkan nih kira-kira cara terbaik untuk mengartikulasikan temuan dan hasilnya ini kepada beberapa anggota tim atau atau kepada pemangku kepentingan ini, stakeholder. Nah, kira-kira analisa yang kita buat ini atau informasi data yang kita buat ini apakah sudah sesuai atau belum gitu ya, sehingga data yang nanti analisa atau hasil yang kita buat ini tidak gagal, artinya memang sesuai dengan kebutuhan dari stakeholder atau pemangku kepentingan gitu ya. Yang keenam adalah operasional. Artinya apa? Ketika sudah kita buat informasinya, datanya sudah kita collect, kita buat analisa datanya, lalu kita buat sebuah informasinya, maka nanti kita tinggal menyampaikan tentang laporan akhirnya seperti apa. Nah, di sini di dalam output ya, di dalam output utama dari masing-masing stakeholder ini bisa jadi ada beberapa nih. Ya, apa yang misalnya dari mereka ini biasanya berharap pada apa sih dari proyek ini? Nah, misalnya gitu ya, untuk penggunaan bisnis biasanya untuk mencoba kira-kira menentukan manfaat dan implikasi dari temuan terhadap bisnis. Misal tadi ya, ini ternyata lead time-nya terlalu lama. Ternyata mungkin pada proses pickingnya nih, pada saat pengambilan barangnya nih terlalu lama. Nah, kira-kira dari situ kita bisa tahu kenapa kok proses picking lama sekali ya, kendalanya apa. Nah, sehingga kita bisa mensimplify atau misalnya mempermudah atau misalnya memotong proses yang terlalu lama, atau bahkan bisa membuat proses ini tadi ya, untuk mempermudah proses inilah gitu ya, supaya proses ini tidak terlalu lama. Nah, kira-kira ada nggak sih
dari analisa kita ini memberikan manfaat sehingga tadi membuat sebuah keputusan-keputusan di dalam bisnis ini. Nah, itu untuk pengguna bisnisnya. Nah, kalau terhadap sponsor nih biasanya apa? Mengajukan pertanyaan terkait kira-kira dampak dari bisnis yang proyek yang kita lakukan ini seperti apa, resikonya apa, dan lain sebagainya. Nah, kalau dari sisi manajemen proyek ini kita perlu menentukan nih, kira-kira apakah proyek ini bisa selesai tepat waktu enggak, dan sesuai anggaran enggak, dan seberapa baik tujuan ini terpenuhi gitu ya. Nah, ini adalah output utama dari masing-masing stakeholder nih. Ada 3 tadi kan, berarti pengguna bisnis, sponsor, dan manajemen proyek. Nah, itu seperti itu. Nah, selanjutnya kita berbicara tentang data analytic maturity. Artinya apa? Di sini kita bisa melihat kalau dalam melakukan analisa data ini, urutan langkahnya itu seperti apa sih gitu ya. Karena setiap analisa data ini bisa berbeda-beda nih teman-teman, tergantung dari masalahnya, nanti masalahnya dan model yang akan kita buat seperti apa untuk dari setiap analisa data yang kita berikan gitu ya, yang kita lakukan gitu ya. Nah, di sini data analytic maturity ini gitu ya, meliputi atau dia membahas tentang bagaimana sih urutan langkah atau tahapan yang mewakili evolusi perusahaan dalam kemampuannya untuk mengelola data, baik itu internal dan eksternal, menggunakan data untuk menginformasikan keputusan bisnis gitu ya. Nah, setiap model-model ini memberikan nilai atau menilai dan bisa menggambarkan seberapa efektif perusahaan menggunakan sumber daya mereka gitu, teman-teman. Nah, di sini ada beberapa tahapan atau beberapa jenis dari analisa data ya, yang dimana kita sudah bahas di pertemuan pertama. Ada yang disebut namanya descriptive analytic, ada namanya diagnostic analytic, ada namanya predictive, ada namanya prescriptive. Nah, masing-masing ini mempunyai kebutuhan yang berbeda-beda nih teman-teman. Nah, nanti kita bahas satu-satu. Kita membahas tentang descriptive analytic. Berarti kita harus memahami apa sih gitu ya, apa yang terjadi gitu ya. Nah, di dalam descriptive analytic ini merupakan jenis data analisa data yang paling dasar nih. Nah, ini pernah yang saya sampaikan di pertemuan pertama. Artinya apa? Kalau kita berbicara tentang analisa data yang paling dasar, artinya kita tidak perlu terlalu dalam gitu ya dalam memberikan tadi ya sebuah analisa. Dia cukup melihat dari data yang kita buat ini, nanti kita akan memberikan informasi tentang apa sih yang terjadi dari pada data yang kita kumpulkan. Misalnya contohnya apa, penjualan gitu ya. Saya mau dapetin dong, kalau di pertemuan pertama itu kan kita mau lihat penjualan dari 2016 misalnya sampai 2026 misalnya. Kita akan lihat nih kita collect datanya selama 16 tahun itu, lalu kita tampilkan datanya. Apakah kita bisa menampilkan secara deskriptif bagaimana penjualan per tahunnya dari 2016 sampai 2026, lalu kita bisa melihat misalnya penjualan setiap bulannya dalam setiap tahun gitu ya, dari mulai 2016 sampai 2026. Nah, di situ akan terlihat tuh bagaimana mungkin secara datanya itu fluktuatif, mungkin ya penjualan kadang tinggi, kadang rendah, dan lain sebagainya. Nah, itu memahami apa yang terjadi. Nah, kalau di pertemuan pertama tuh saya menjelaskan kenapa sih misalnya di bulan Januari penjualan turun gitu ya. Dan ini terjadi setiap tahunnya. Nah, itu kan akan terlihat tuh dari sisi datanya. Kenapa setiap misalnya Februari sampai April atau Maret gitu ya, Februari April gitulah ya, kok penjualan selalu tinggi gitu ya. Dan ini terjadi di setiap tahunnya. Nah, itu kan bisa terlihat tuh penggambarannya. Nah, kalau kita berbicara tentang apa yang terjadi gitu ya tadi ini, contohnya tadi yang sudah saya bilang tadi, laporan bulanan penjualan gitu ya, laporan bulanan penjualan, atau kita bisa berbicara tentang KPI, Key Performance Indicator, bagaimana kita misalnya mau melihat tentang, kalau kalian mau lihat, oh ternyata statistik pengunjungan website misalnya per bulan, per minggu, nah kita bisa lihat. Nah, itu namanya apa yang terjadi, misalnya apakah menurun, naik, dan lain sebagainya.
Nah, di dalam deskriptif analitik ini kita bisa melakukan penyajian datanya dalam bentuk tabel, grafik batang, diagram garis, atau pie chart. Pengguna dapat bisa dengan mudah mengidentifikasi tentang bagaimana tren dan pola yang muncul dari waktu ke waktu nih. Yang tadi saya bilang, misal penjualan setiap tahunnya kita bisa menggunakan dalam bentuk grafik batang gitu ya, atau grafik garis, atau diagram garis. Nah, kalau kita misalnya mau lihat misalnya secara persentase kategori produk mana saja sih yang paling laku, nah itu kita bisa menggunakan namanya pie chart gitu ya. Nah, ini adalah tentang deskriptif analitik. Nah, beberapa hal yang perlu dilakukan nih untuk mengukur analisis dari antaranya adalah pengukuran frekuensi untuk mengetahui seberapa seringnya suatu fenomena terjadi dengan tujuan utama untuk menunjukkan hitungan atau persentase gitu ya. Contohnya adalah 1.000 orang yang mengikuti survei gitu ya, dan mereka bisa ditanya nih tentang jawaban mereka atas misalnya pemilihan presiden. Nah, itu kita bisa lihat nih, misalnya jawaban mereka akan lebih baik disajikan dalam bentuk 3 bagian. Misal kita membuat 3 grafik lah ya, presiden 1, presiden 2, dan presiden 3. Kita lihat nih, dari presiden 1 sampai presiden 3 nih, mana aja nih yang memang angkanya tertinggi, seperti itu. Atau kita bisa misalnya mengukur tentang central tendency. Artinya apa? Kita bisa mengukur tentang kecenderungan atau rata-rata gitu ya, yang menjadi sangat penting dalam analisis deskriptif. Sehingga menjadi trio dalam standar bisa mean, rata-rata, median, nilai tengah, dan mode. Contohnya apa? Misalnya kita melihat 500 orang dengan berat badannya ditimbang nih, dari 500 orang ini kita timbang dan kita catat. Maka dari 500 orang ini kita bisa lihat nih central tendensinya, maka bisa dihasilkan mean rata-rata gitu ya. Dari 500 orang ini ternyata rata-ratanya ini adalah beratnya adalah 80 kilo. Nah, nilai tengahnya ada 85 kilo, dan misalnya paling banyak gitu ya, nilai yang paling muncul atau yang paling sering adalah yang 78 kilo gitu ya. Nah, ini adalah contoh-contoh dari deskriptif analitik. Ada juga seperti pengukuran dispersi dan lain sebagainya. Nah, ini contoh dari deskriptif analitik. Misalnya tentang penjualan versus jenis kelamin. Kira-kira kalau ini kan dalam bentuk tabel nih, contingency table. Kita bisa lihat nih, oh, kalau untuk penjualan A ini ternyata untuk pria itu sedikit, gitu ya, untuk wanita lebih banyak. B, ternyata pria itu juga lebih sedikit, ternyata wanita lebih banyak. C, ternyata pria lebih banyak, wanita lebih sedikit. Nah, ini kita bisa lihat dalam bentuk namanya contingency table. Artinya apa? Di sini ada terdiri dari variabel independen, bebas, atau variabel dependen. Nah, di sini bisa kita lihat nih, kalau jenis kelamin dan penjualan ini menunjukkan bagaimana kedua variabel tersebut berhubungan satu dengan yang lainnya. Nah, terus ada namanya table scatter plots. Nah, artinya apa? Menggambarkan tentang 2 atau 3 variabel dan menunjukkan kekuatan di antara hubungan tersebut. Contohnya adalah tentang jenis kelamin dan tingkat penjualan seperti di atas. Nah, di sini kita bisa lihat nih grafik penjualannya. Nah, di sini bisa kita lihat namanya scatter plotnya seperti ini. Dari yang contingency table ini kita bisa buat scatter plotnya. Nah, terus ada juga seperti analisis deskriptif dalam pembuatan grafik batang gitu ya. Misalnya produk yang sering dibeli, atau misal kategori tentang berdasarkan usia gitu ya. Nah, di sini bisa kita buat nih namanya grafik batangnya. Nah, di sini kita bisa melakukan misalnya contoh profit gitu ya dari setiap kategori produknya. Nah, ini bisa kita buatlah deskriptif analitiknya. Nah, yang kedua adalah tentang diagnostik analitik. Kalau tadi kita berbicara tentang deskriptif analitik, tentang apa yang terjadi, kalau diagnostik ini naik lagi nih satu tingkat, satu level, tentang bagaimana mengetahui mengapa terjadi. Misalnya terjadi penurunan penjualan, mengapa sih ini terjadi gitu ya. Nah, itu perlu didiagnosa nih secara detail. Contohnya apa nih? Misalnya mengapa penjualan menurun, mengapa tingkat
kepuasan pelanggan menurun. Nah, ini kita banyak nih teknik-tekniknya. Ada drill down analysis, data discovery, ada correlation analysis. Nah, biasanya bisa kita pakai correlation analysis misalnya. Mengapa sih penjualan menurun? Ternyata ada korelasinya nih antara misalnya marketing, promosi gitu ya, dengan penjualan. Mungkin semakin tinggi promosi, maka penjualan semakin tinggi. Contohnya misalnya gitu kan, berkurangnya stok produk unggulan, promosi yang tidak optimal, munculnya pesaing baru. Nah, ini adalah disebabkan ini ya. Misalnya tadi pertanyaannya mengapa penjualan menurun, mengapa tingkat kepuasan pelanggan menurun. Nah, mungkin disebabkan ini nih, gitu ya. Nah, di sini perlu kita mengambil data lagi nih tentang data promosi kah, mungkin kita bisa mendapatkan data tentang kompetitor kah, nah, dan lain sebagainya. Nah, di sini kita harus memahami tentang akar masalahnya nih, akar masalah yang tepat untuk mencegah pengambilan keputusan ini berbasis asumsi. Jadi jangan berdasarkan mengapa penjualan ini menurun? Oh, ini karena ini, karena ini, karena ini. Tetapi kita tidak berdasarkan data yang kita punya. Nah, itu namanya asumsi. Kalau kita berdasarkan data yang kita punya, maka itu kita bisa melakukan analisanya berdasarkan apakah korelasi analisis dan lain sebagainya. Sehingga apa? Kita bisa menghindari tindakan korektif nih yang tidak tepat sasaran. Nah, inilah disebutnya namanya diagnostik analitik. Jadi bukan sebab asumsi ya. Kenapa sih penjualan turun? Oh, karena ini, karena ini. Tapi karenanya ini tidak ada dasarnya, tidak ada data pendukungnya. Nah, itu yang tidak boleh. Nah, kalau kita berbicara tentang karakteristik kunci dari diagnosis analitik adalah yang pertama adalah fokus pada masa lalu. Artinya apa? Kita harus melihat nih data historis. Supaya apa? Supaya kita dapat mencari polanya dan kira-kira ada anomali-anomali apa pada data tersebut. Yang kedua adalah mencari akar penyebab. Artinya apa? Di sini adalah tujuannya bukan hanya mengidentifikasi masalah nih, bukan ini aja. Tetapi juga memahami mengapa masalah itu terjadi gitu ya. Mengapa sih masalah ini terjadi? Misalnya tadi, kenapa penjualan di bulan Januari turun gitu ya. Nah, mungkin setelah ditahu penyebabnya, oh ternyata mungkin promosinya yang memang bermasalah, yang bisa tidak terlalu sering promosinya di bulan Januari. Maka perlu ada namanya tadi perlu ada evaluasi. Mungkin pada saat bulan Januari perlu ditingkatkan lagi promosinya. Yang selanjutnya adalah menggunakan berbagai teknik yang tadi saya sudah jelasin tentang bagaimana, misal contohnya korelasi dan lain sebagainya. Lalu menghasilkan wawasan yang dapat ditindaklanjuti. Dari hasil diagnostik analitik ini, kita harus memberikan informasi yang jelas nih dan actionable. Jadi informasinya sudah jelas dan nanti tindak lanjutnya seperti apa gitu untuk memperbaiki proses atau mengambil keputusan yang lebih baik tadi ya. Misalnya promosinya kurang, maka actionnya apa? Berarti promosinya ditingkatkan supaya kita bisa lihat nih ketika promosinya sudah kita tingkatkan apakah penjualan masih turun atau tidak. Nah, sehingga kita bisa mencari kira-kira penyebab-penyebab yang lain. Kalau udah promosi udah tingkatin ternyata penjualan masih turun, nah kita perlu tahu penyebabnya dan penyebab yang lain lah, artinya seperti itu. Nah, ini contohnya, misalnya peningkatan impact promosi pada penjualan. Nah, mungkin semakin tinggi promosi, penjualan juga semakin tinggi. Nah, ini kita bisa buat informasinya. Nah, lalu selanjutnya adalah tentang predictive analytic. Artinya apa? Memprediksi apa yang akan terjadi. Kalau tadi deskriptif tentang apa yang terjadi, diagnostik mengapa ini terjadi, kalau prediksi adalah memprediksi kira-kira apa yang akan terjadi ke depannya. Nah, ini adalah sudah tingkatan lanjutnya lagi, naik level lagi. Berarti kita bisa berbicara tentang tadi penggunaan machine learning, statistik, dan lain sebagainya tentang membangun model prediktif. Misalnya, contohnya, kita mau memprediksi nih, kemungkinan kira-kira seorang nasabah ini gagal membayar pinjaman berdasarkan riwayat kreditnya gitu. Kita bisa lihat nih seperti apa. Lalu kita bisa memprediksi misalnya jumlah stok yang harus disiapkan untuk bulan depan berdasarkan tren penjualan sebelumnya. Seperti itu. Atau kita bisa memprediksi tentang kira-kira penjualan kita naik atau turun bulan depan gitu. Itu kita bisa namanya membuat prediksi. Nah, kita bisa
membuat jenis-jenis model prediktifnya nih, mencakup seperti ada namanya tree gitu ya, algoritma tree, pohon keputusan, dan regresi, dan lain sebagainya. Ini adalah terkait model-model yang akan kita buat dalam membangun model prediksi gitu teman-teman. Nah, kalau kita berbicara tentang model analisis prediktif banyak macamnya. Tadi ya saya bilang, decision tree, neural network, dan lain sebagainya. Nanti ada model regresi, kita berhubungan tentang variabel terikat, dependent, atau variabel bebas, independen, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah model-model yang ada pada predictive analytics. Nah, ada lagi misalnya model pengelompokan, clustering, dan time series, dan lain sebagainya. Nah, ini contohnya misalnya kita mau memprediksi tentang misal buah atau sayuran dan lain sebagainya gitu ya. Nah, selanjutnya adalah tentang preskriptif. Artinya apa? Menentukan apa yang harus dilakukan. Nah, ini lebih tingkatan yang lebih advance lagi nih, teman-teman. Nah, di sini misalnya kita bisa menentukan produk yang akan sering dibeli berdasarkan jumlah pembelian dalam periode tertentu gitu ya. Menentukan suku bunga pinjaman optimal berdasarkan profit resiko pelanggan. Lalu menentukan lokasi terbaik untuk membuka cabang baru berdasarkan data demografi dan persaingan. Nah, misalnya gini, misalnya kalian sebagai pengusaha gitu ya, kalian mau bikin misalnya, kalian menganggap pengusaha retail lah ya, kayak Indomaret, Alfamart gitu ya. Kalian mau tahu nih, misalnya saya mau lihat deh di daerah misalnya Bekasi. Nah, kalau Bekasi terus Bekasi Barat, kira-kira yang cocok ini saya membangun toko ini atau ya membangun toko retail ini di daerah yang mana ya? Nah, kalian kan pasti kolek-kolek datanya nih, misalnya kompetitornya, terus misalnya akses jalannya, terus kira-kira rata-rata pendapatan penduduk gitu ya, apapun lah data-data pendukungnya lah, sehingga bisa memberikan data pendukung untuk menciptakan itu analisa tadi. Kita mau menentukan nih, misalnya lokasi yang tepat daerah mana, titiknya sebelah mana. Nah, itu bisa tuh kita menggunakan namanya preskriptif tadi. Nah, misal kalau ini contohnya misalnya rekomendasi jenis ikan yang harus diperbanyak penjualannya berdasarkan data yang tersedia, nah gitu ya. Nah, ini adalah contoh-contoh dari preskriptif analytics. Nah, yang terakhir adalah ini adalah terkait bagaimana dari keempat jenis data analitik ini bisa memiliki beberapa kesamaan, namun sebagian besar ditentukan oleh perbedaannya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat. Kalau kita menggunakan deskriptif, preskriptif, semua menggunakan namanya history data. Udah pasti nih, semuanya sama kan. Nah, tetapi setelah ke bawahnya, ini bisa berbeda nih teman-teman. Nah, di sini misalnya kalau deskriptif, dia mengkonfigurasi data ke dalam format yang lebih mudah dibaca, misalnya menjelaskan tentang status pada business operation-nya seperti apa, belajar dari data masa lalu. Nah, ini adalah menjawab tentang apa yang terjadi. Nah, ini adalah deskriptif. Nah, diagnostik, prediktif, dan preskriptif juga masing-masing memiliki perbedaan nih, teman-teman. Nah, ini adalah dari keempat jenis data analitik, meliputi beberapa kesamaan dan juga sebagian besar ditentukan oleh perbedaan dari masing-masing data analitik gitu teman-teman. Nah, mungkin itu saja teman-teman untuk pertemuan kali ini. Semoga materi kali ini dapat bermanfaat untuk kita semuanya. Saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.